Di sebuah desa kecil bernama Wonosari, tinggal seorang perempuan parubaya bernama Ratna. Rumahnya sederhana, dinding kayu yang mulai keropos, atap seng yang kerap bocor saat hujan, dan halaman belakang sempit yang dipenuhi bunga kenanga, bunga kesukaan anaknya, Raka. Ratna bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang penjahit rumahan, hidup bersahaja, jauh dari hingar-bingar kota. Tapi bagi Raka, Ratna adalah segalanya: ibu, ayah, sahabat, guru, bahkan pelindung. Raka lahir dalam kondisi yang sulit. Suami Ratna, Darman, meninggal dunia 2 minggu sebelum Raka lahir karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Ratna yang kala itu tengah hamil besar, hanya bisa menangis dalam diam. Ia bahkan tidak sempat mengantar kepergian suaminya karena harus dirawat akibat tekanan darah tinggi. Sejak saat itu, Ratna bersumpah akan membesarkan anaknya sendiri. Ia belajar menjahit dari ibunya, dan mulai menerima pesanan tetangga. Ia menolak tawaran untuk kembali menikah, meskipun beberapa kali ada lelaki baik yang melamar. "Aku hanya ingin hidup untuk Raka," katanya pada dirinya sendiri suatu malam. Raka tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Di usia 8 tahun, ia sudah bisa membaca novel-novel ringan dan menulis puisi. Ia senang duduk di serambi rumah sambil membaca keras-keras, agar ibunya bisa ikut mendengar. Kalau Raka besar, Raka mau jadi dokter. Biar bisa bantu ibu dan orang-orang sakit, ucapnya penuh semangat. Ratna hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dalam diam, ia mulai menabung, menyisihkan sedikit demi sedikit hasil jahitannya. Ia bahkan menyembunyikan uang itu dalam kaleng bekas biskuit yang dikubur di bawah pot kenanga, takut jika ada orang jahat yang tahu. Tapi takdir kadang sekejam musim paceklik. Di tahun terakhir SMA, Raka mulai menunjukkan gejala aneh. Tubuhnya cepat lelah, mudah pusing, dan kerap mimisan. Awalnya Ratna mengira anaknya hanya terlalu stres karena ujian. Tapi ketika Raka pingsan di kamar mandi dan tak sadar selama hampir 2 jam, Ratna tahu ada yang tak beres. Mereka pergi ke rumah sakit kabupaten. Hasilnya membuat Ratna lemas, leukemia stadium lanjut. Dokter menyarankan agar Raka segera dirujuk ke rumah sakit besar di kota untuk penanganan intensif, termasuk kemoterapi dan transfusi rutin. Biayanya, puluhan juta rupiah. Sesuatu yang bagi orang lain mungkin bisa diupayakan, tapi bagi seorang penjahit kampung seperti Ratna, itu seperti menggenggam awan. Ia menjual tanah belakang rumah, bahkan mesin jahit tuanya yang sudah puluhan tahun menemaninya. Ia meminjam uang dari koperasi, dari tetangga, dan bahkan dari rentenir. Ia tak peduli dengan bunga, dengan cemoohan orang, atau rasa malu. Baginya, yang penting Raka hidup. Raka sendiri sebenarnya tahu kondisi ibunya. Ia mulai menolak transfusi, pura-pura merasa sehat, dan menyembunyikan rasa sakitnya. Tapi tubuh tak bisa dibohongi. Rambutnya rontok, kulitnya menguning, dan tubuhnya semakin kurus. Tapi ia tetap tersenyum, karena tahu ibunya butuh kekuatan itu. "Bu, kalau Raka nggak bisa sembuh, jangan sedih ya," katanya suatu malam. Ratna menoleh cepat, menahan air mata. "Jangan bicara seperti itu, nak. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi." Suatu malam, Ratna datang membawa bubur buatan sendiri, seperti biasa. Tapi malam itu berbeda. Ketika ia membuka pintu kamar rawat Raka, ruangan itu sunyi. Raka berbaring tenang, matanya tertutup, bibirnya membiru. Tangannya yang biasanya hangat kini dingin. Di pangkuannya tergeletak sebuah buku puisi yang belum sempat selesai dibaca. Ratna menjerit. Dunia runtuh. Hujan turun dengan deras di luar, seolah langit pun ikut menangis. Hari pemakaman Raka, langit mendung. Ratusan orang datang. Teman-teman sekolah, guru-guru, dan bahkan pasien-pasien lain di rumah sakit yang sempat mengenalnya. Semuanya menangis. Ratna berdiri mematung di dekat pusara. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya matanya yang terus menatap tanah merah itu, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Bertahun-tahun berlalu, rumah Ratna tetap berdiri, meski semakin rapuh. Kini ia tak lagi menjahit untuk orang lain. Ia hanya menjahit baju boneka kecil, yang ia letakkan di atas makam Raka setiap kali ziarah. Ia masih merawat bunga kenanga di halaman belakang. Di bawah salah satu potnya, kaleng bekas biskuit berisi tabungan lama Raka masih terkubur. Ia tak pernah membongkarnya. Baginya, itu adalah lambang harapan yang tak sempat terwujud. Setiap pagi, ia duduk di kursi tua dekat jendela,
menatap langit. Ketika ditanya oleh tetangga mengapa sering menatap ke atas, Ratna hanya menjawab lirih. Dulu langit warnanya biru, tapi sejak Raka pergi, warnanya berubah jadi abu-abu, dan belum pernah kembali.